Halo warga, jumpa kembali dengan Ibu Kepala Desa Maju Makmur. Siapakah yang paling berkuasa di desa? Apakah BPD atau Kepala Desa? Jawaban yang benar bukanlah BPD atau Kepala Desa, tapi Musdes. Musdes atau musyawarah desa adalah proses musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa atau BPD, pemerintah desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Desa Pasal 54. Hal strategis apakah yang dapat dibawa ke Musdes? Pasal 54 ayat 2 menjelaskannya, yakni A. Penataan desa. Penataan desa sebagaimana dimaksud dalam UU Desa, UU nomor 6 tahun 2014, merupakan proses-proses pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status, dan penetapan desa. Meskipun secara substansi hal ini pernah diatur dalam UU yang mengatur tentang desa yang berlaku sebelumnya. Namun, penggunaan istilah penataan baru muncul pada UU Desa ini. UU nomor 5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa menyatakan bahwa ketentuan tentang pemecahan, penyatuan, dan penghapusan desa diatur dengan peraturan Menteri Dalam Negeri. Sedangkan UU nomor 2 tahun 1999 tentang pemerintah daerah pada bagian khusus yang mengatur tentang desa juga mencantumkan ketentuan tentang pembentukan, penghapusan, dan penggabungan desa. Menurut UU nomor 22 tahun 1999 ini, ketiga hal tersebut ditetapkan dengan peraturan daerah. Demikian juga pada UU nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dinyatakan tentang pembentukan, penghapusan, dan penggabungan desa. UU nomor 32 tahun 2004 ini menambahkan pengaturan tentang perubahan status kelurahan menjadi desa. Sehingga substansi tentang penataan desa ini bukan hal yang baru diatur dalam tata hukum kita. Dalam Undang-Undang Desa, jika dibandingkan dengan UU sebelumnya, penataan desa dirumuskan dalam klausul yang lebih rinci. Pemerintah sebagai pengusul rancangan UU Desa ini menyatakan bahwa perubahan mendasar yang diatur dalam regulasi ini adalah persyaratan dan mekanisme pembentukan desa yang telah diperketat. Hal ini disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri dalam rapat kerja dengan Pansus RUU Desa pada tanggal 4 April 2012. Lebih lanjut, Menteri menyatakan pengetaan ini dilakukan untuk mengantisipasi pemekaran desa yang semakin hari tidak terkontrol. B. Perencanaan desa. Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten dan kota. Rencana pembangunan desa disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. C. Kerjasama desa. Kerjasama desa adalah kesepakatan bersama antar desa dan dengan pihak ketiga yang dibuat secara tertulis untuk mengerjakan bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi potensi dan kewenangan desa, serta menimbulkan hak dan kewajiban para pihak. Kerjasama desa di bidang pemerintahan desa diatur melalui Permendagri nomor 96 tahun 2017 tentang tata cara kerjasama di bidang pemerintahan desa. Ruang lingkup kerjasama desa terdiri atas 1. Kerjasama antar desa, dan 2. Kerjasama dengan pihak ketiga. Kerjasama antar desa dilakukan antara desa dengan desa lain dalam satu kecamatan dan
desa dengan desa, antar kecamatan dalam satu daerah, kabupaten, atau kota. Apabila desa dengan desa di lain daerah, kabupaten, atau kota dalam satu daerah provinsi mengadakan kerjasama, maka harus mengikuti ketentuan kerjasama antar daerah. Pelaksanaan kerjasama antar desa dilakukan dengan peraturan bersama kepala desa melalui kesepakatan musyawarah antar desa. Kerjasama desa dengan pihak ketiga. Kerjasama desa dengan pihak ketiga dilakukan dengan pihak swasta, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kerjasama dengan pihak ketiga terdiri atas kerjasama atas prakarsa desa dan kerjasama atas prakarsa pihak ketiga. Pelaksanaan kerjasama desa dengan pihak ketiga diatur dengan perjanjian bersama melalui kesepakatan musyawarah desa. D. Rencana investasi yang masuk ke desa. Pembangunan ekonomi di daerah membutuhkan perekonomian yang masif dengan menumbuhkan investasi di desa-desa. Strategi untuk meningkatkan investasi di daerah menjadi bagian penting dalam mendorong perekonomian di desa-desa. E. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa atau BUM Desa. Pendirian BUMDes dilakukan sebagai upaya bersama antara masyarakat dengan pemerintah desa untuk mengembangkan potensi ekonomi desa dan kebutuhan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat dan berkontribusi bagi pendapatan desa. Namun, pendirian BUM Desa hendaknya dipersiapkan dengan baik dan matang agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari. F. Penambahan dan pelepasan aset desa. Sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa menjelaskan bahwa untuk melakukan penambahan dan pelepasan aset desa harus dilakukan dengan musyawarah. Hal ini juga sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa. Dalam konteks ini, aparatur desa diharapkan memahami tata cara pengadaan, penghapusan, dan pemindahantanganan aset desa dalam rangka mendorong tata kelola pemerintah desa yang transparan dan akuntabel. G. Kejadian luar biasa. Kejadian yang tak terduga menjadi salah satu unsur pembahasan dalam Musdes. Siapakah penyelenggaraan Musdes? Musyawarah desa diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa atau BPD dan dilaksanakan paling kurang sekali dalam 1 tahun. Jadi, untuk menuju desa yang maju kita perlu menyelenggarakan Musdes yang ideal, yaitu Musdes yang diselenggarakan dan dilaksanakan secara partisipatif, demokratis, transparan, dan akuntabel dengan melibatkan seluruh masyarakat yang ada di desa. Jika video ini bermanfaat, silakan klik like dan share, dan jangan lupa klik subscribe-nya ya. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di video selanjutnya. Salam menuju desa maju.